Pada video kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 7 SMP halaman 83 untuk latihan ulangan paket 1. Nomor 1, pernyataan di bawah ini yang benar adalah poin A. Setiap bilangan prima adalah bilangan ganjil. Pernyataan A bernilai salah ya, karena ada bilangan prima yang bukan merupakan bilangan ganjil, yaitu 2. Nomor poin B, 18 mempunyai 3 faktor prima. Kita lihat ya di sini 18. Kalau dibagi 2 hasilnya 9, kemudian 9 kalau dibagi 3 hasilnya 3. Ternyata faktor primanya cuma ada 2, berarti pernyataan B ini salah. Poin C, ada bilangan prima antara 100 dan 103. Betul, ada bilangan prima antara 100 dan 103, yaitu 101. Berarti ini pernyataan yang benar. Poin C jawabannya ya. Nomor 2, di bawah ini yang merupakan kalimat terbuka adalah, ingat kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya ya. Kalau sudah diketahui benar salahnya itu berarti kalimat tertutup. Poin A, jumlah 2 bilangan ganjil adalah genap. Kita lihat ya, misalkan 1 ditambah 3. Ternyata hasilnya 4. Benar ya, hasilnya bilangan genap. Berarti ini adalah kalimat tertutup. Nah, bukan kalimat terbuka ya, karena sudah diketahui nilai kebenarannya. Poin B, selisih 2 bilangan adalah X. Nah, ini adalah kalimat terbuka. Kenapa? Karena kita nggak tahu X itu berapa, berarti jawabannya adalah poin B. Nomor 3, jika X peubah pada himpunan A yang anggotanya 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13, himpunan penyelesaian dari X yang merupakan faktor prima dari 42. Berarti kita lihat ya, 42 itu faktor primanya berapa saja. Berarti kita bagi 2 hasilnya 21. Kemudian 21 kita bagi 3 hasilnya 7. Berarti faktor primanya adalah 2, 3, dan 7. Ternyata ada ya di dalam anggota himpunan A ya. 2, 3, dan 7. Berarti jawabannya B. Nomor 4, untuk X peubah pada himpunan P, di mana P itu adalah bilangan asli yang kurang dari 10. Bilangan asli yang kurang dari 10 berarti 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Himpunan penyelesaian dari X tambah 5 yang merupakan anggota P. Berarti kita misalkan di sini ya, X-nya kita ambil 6. 6 tambah 5, 11. Ternyata 11 tidak ada di anggota P. Berarti salah ya di sini. Kita coba poin B. 1 ditambah 5, 6. 6 ada di anggota P, benar. 2 ditambah 5, 7. 7 ada pada anggota P, benar. 3 tambah 5, 8. 8 ada pada anggota P, benar. 4 tambah 5 adalah 9. 9 ada pada anggota P. 5 tambah 5, 10. Ternyata 10 tidak ada pada anggota P, berarti salah. Karena kesalahannya di sini ya. Berarti jawaban yang benar adalah tanpa angka 5. Berarti jawabannya D. Nomor 5, penyelesaian dari 3X dikurang 2 sama dengan 19. Berarti negatif 2 ini kita kumpulkan dengan 19 ya. Berarti 3X sama dengan 19. Negatif 2 kalau kita pindah menjadi positif 2. Berarti 3X sama dengan 19 ditambah 2 hasilnya 21. Berarti X sama dengan 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Berarti jawabannya D. Nomor 6. Penyelesaian dari 5 dikurangi 2Y sama dengan 117 adalah, berarti 5 kita pindah ke sebelah kanan ya. Berarti negatif 2Y sama dengan 117. 5 kalau kita pindah berarti menjadi negatif 5. Negatif 2Y sama dengan 112. Berarti Y sama dengan 112 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 56. Berarti jawabannya B. Nomor 7. 3 ini kita masukkan ke dalam kurung dulu ya dengan cara dikali. Berarti 3 kali M hasilnya adalah 3M. 3 kali negatif 1 berarti negatif 3 ditambah dengan 5 sama dengan M tambah 10. Selanjutnya M kita pindah ke sebelah kiri ya, berkumpul dengan 3M ya.
berarti 3M. M kalau kita pindah menjadi negatif M sama dengan 10. Negatif 3 kita pindah menjadi positif 3. Kemudian positif 5 kita pindah menjadi negatif 5. 3M dikurangi 1M berarti jadinya 2M sama dengan 10 tambah 3 berarti 13. 13 dikurangi 5, 8. Berarti M sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jawabannya D. Nomor 8. Nah, kalau Anda belum terbiasa dengan pecahan, boleh kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya. Di sini penyebutnya ada angka 3 dan ada angka 4. Berarti KPK-nya 12. Berarti kita kalikan saja dengan 12. 12 kalau kita bagi 3, hasilnya adalah 4. 4 kali 2 berarti 8X. Negatif 1 kita kalikan 12 berarti negatif 12 sama dengan 12 dibagi 4 hasilnya 3. Dikali 1 berarti 3X ditambah dengan 9 dikalikan 12 berarti 108. 3X kalau kita pindah ke kiri berarti 8X negatif 3X ya. 108. Negatif 12 ini kalau kita pindah menjadi positif 12 ya. 8X dikurangi 3X berarti hasilnya 5X sama dengan 108 ditambah 12 berarti 120. Berarti X sama dengan 120 dibagi 5 hasilnya adalah 24. Berarti jawabannya A. Nomor 9. Nah, negatif 3 ini kita masukkan ke dalam kurung ya. Berarti 17. Negatif 3 kali X berarti negatif 3X. Negatif 3 kali 11 berarti negatif 33 sama dengan X ditambah dengan 12. Yang mempunyai variabel X kita pindah ke kiri ya. Berarti ini kita pindah ke kiri. Negatif 3X. X kalau kita pindah menjadi negatif X sama dengan 12. 17 kalau kita pindah menjadi negatif 17. Negatif 33 kalau kita pindah ke kanan menjadi positif 33. Negatif 3X dikurangi X berarti negatif 4X sama dengan 12 dikurangi 17 berarti negatif 5. Ditambah dengan 33 berarti jadinya positif 28. Berarti X sama dengan 28 dibagi dengan negatif 4 hasilnya negatif 7. Berarti jawabannya C. Nomor 10. 2 ini kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali ya. Berarti 2 kali 3X hasilnya adalah 6X. 2 kali negatif 5 berarti negatif 10. Ditambah dengan 7 sama dengan 4 juga kita masukkan ke dalam kurung ya. 4 kali 1 berarti 4. 4 kali negatif X berarti negatif 4X ditambah dengan 13. Kita rapikan dulu ya. 6X. Negatif 10 ditambah 7 berarti negatif 3 sama dengan negatif 4X. 4 ditambah 13 berarti hasilnya 17. Yang mempunyai variabel X kita pindah ke kiri ya. Berarti 6X. Negatif 4X kalau kita pindah menjadi positif 4X sama dengan 17. Negatif 3 kita pindah ke kanan ya. Berarti jadinya positif 3. 6X ditambah 4X hasilnya 10X sama dengan 17 ditambah 3, 20. Berarti X sama dengan 20 dibagi 10. Jawabannya 2. Poin A. Nomor 11. Di sini ada pecahan campuran ya. Berarti kita buat menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 3 kali 2, 6 ditambah 1 berarti 7 per 2. Buka kurung X dikurangi 4 ditambah dengan 5 sama dengan setengah X dikurangi 6. Di sini bentuknya pecahan. Jika Anda tidak terbiasa dengan bentuk pecahan, Anda boleh mengalihkan dengan penyebutnya. Karena di sini penyebutnya 2, berarti kita kalikan dengan 2. Mulai dari depan sampai belakang ya. 7 per 2 kali 2 berarti hasilnya 7. Buka kurung X dikurangi 4. Jangan lupa 5 juga dikalikan 2, berarti jadinya 10. Setengah X kali 2 berarti jadinya 1X. Kemudian negatif 6 kali 2 berarti negatif 12. Selanjutnya 7 kita masukkan ke dalam kurung dengan cara dikali ya. 7 kali X berarti 7X dikurangi. 7 kali 4 berarti 28. Ditambah dengan 10 sama dengan X kurang 12. Variabel X kita kumpulkan ke kiri ya.
berarti 7x. Nah, ini kita pindah ke kiri ya, berarti menjadi negatif x sama dengan negatif 12. 10 kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif 10. Negatif 28 kalau kita pindah berarti menjadi positif 28. 7x dikurangi x berarti jadinya 6x sama dengan negatif 12 dikurangi 10 berarti negatif 22. Ditambah dengan 28 hasilnya positif 6. Berarti x sama dengan 6 bagi 6 hasilnya 1. Berarti poin C. Nomor 12. Kalau bentuknya seperti ini, Anda boleh mengalihkan silang ya. 2 dikalikan ke atas, berarti jadinya 2 buka kurung X ditambah 7 sama dengan 4 juga kita kalikan ke atas ya. Berarti 4 buka kurung X tambah 3. Selanjutnya kita kalikan ya. 2 kali X berarti 2X ditambah 2 kali 7 berarti 14 sama dengan 4 kali X berarti 4X. 4 kali 3 berarti hasilnya 12. Yang mempunyai variabel X kita pindah ke kiri ya. Berarti 4 ini kita pindah ke kiri. 2X negatif 4X ya. Untuk 4X-nya karena kita sudah pindah sama dengan 12. Positif 14 ini kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif 14. 2X dikurangi 4X berarti negatif 2X sama dengan 12 dikurangi 14 berarti negatif 2. Itu artinya X sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2 sama dengan 1. Berarti jawabannya B. Nomor 13. Panjang diagonal sebuah persegi panjang adalah 2x plus 5 dan 3x kurang 1. Ingat ya, panjang diagonal pada persegi panjang itu sama. Berarti kita samakan. Bentuk aljabar ini kita samakan ya. Berarti 2x ditambah dengan 5 sama dengan 3x dikurangi 1. Berarti yang mempunyai variabel x kita pindah ke kiri ya. 2x. 3x kalau kita pindah menjadi negatif 3x sama dengan negatif 1. 5 kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif 5. 2x dikurangi 3x berarti jadinya negatif 1x sama dengan negatif 1 dikurangi 5 berarti negatif 6. Itu artinya x-nya sama dengan 6. Poin D. Nomor 14. Jika sebuah bilangan, anggap saja bilangan itu adalah x, dikalikan 2, kemudian hasilnya ditambah 7, ternyata hasil terakhirnya adalah 53. Berarti kita buat kalimat matematikanya dulu ya. Sebuah bilangan dikalikan 2, berarti 2 kali x, kemudian ditambah dengan 7, berarti ditambah dengan 7, hasilnya 53. Nah, ini kita bisa mendapatkan nilai x ya. Dengan cara 7 kita pindah ke kanan ya, berarti 2x sama dengan 53 dikurangi 7. Berarti 2x sama dengan 46. Berarti x sama dengan 46 dibagi 2 hasilnya 23. Berarti bilangan yang dimaksud adalah C, yaitu 23. Nomor 15. Raka mempunyai 3 kelereng lebih banyak dari kelereng Adi. Berarti Raka mempunyai kelereng 3 lebih banyak dari kelerengnya Adi. Berarti A ditambah dengan 3. Jika jumlah kelereng mereka adalah 19 buah, berarti kelerengnya Raka ditambah kelerengnya Adi itu sama dengan 19. Yang ditanyakan adalah banyak kelereng Raka. Nah, yang ditanya Raka ya di sini. Nah, di sini diketahui R sama dengan A tambah 3. Berarti kita masukkan saja ke sini. Berarti R yang ada di sini diganti dengan A ditambah 3, kemudian ditambah dengan A sama dengan 19. A tambah A berarti jadinya 2A sama dengan 19. 3 kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif 3. Berarti 2A sama dengan 19 dikurangi 3 adalah 16. Berarti A sama dengan 16 dibagi 2 hasilnya 8. Karena yang ditanyakan Raka, berarti kita masukkan ke sini ya. Raka sama dengan A tambah 3, di mana A-nya sudah kita dapatkan 8. Berarti 8 ditambah 3 hasilnya 11. Berarti jawabannya A.
Nomor 16, jumlah dua bilangan berurutan adalah 45. Nah, bilangan berurutan itu berarti misalkan satunya X, berarti yang satunya adalah X tambah 1 ya. Karena bilangannya berurutan, sama dengan 45. Yang ditanyakan bilangan pertama. Berarti X tambah X itu adalah 2X ditambah dengan 1 sama dengan 45. 2X sama dengan 45. 1 kalau kita pindah menjadi pengurangan ya, berarti dikurangi 1. 2X sama dengan 45 dikurangi 1 berarti 44. X sama dengan 44 dibagi 2 berarti hasilnya 22. Jadi bilangan pertamanya adalah 22. Berarti jawabannya B. Nomor 17, jumlah dua bilangan ganjil berurutan. Jadi bilangan ganjil itu 1, 3, 5. Misalkan di sini X, berarti ini adalah X plus 2. Jumlah dua bilangan ganjil, berarti X ditambah dengan X tambah 2. Karena di sini berurutan ya, seperti ilustrasi berikut ini, adalah 100. X tambah X berarti jadinya 2X sama dengan 100. 2 kita pindah ke kanan menjadi negatif 2. 2X sama dengan 100 dikurangi 2 berarti 98. Berarti X sama dengan 98 dibagi 2 berarti hasilnya 49. Jawabannya D. Nomor 18. Harga sebuah buku, anggap saja buku itu X, sama dengan, berarti X sama dengan harga 3 buah pensil. Anggap saja pensilnya Y ya. Berarti sama dengan 3Y. Syifa hendak membeli 4 buku, berarti 4X, dan 3 pensil berarti 3Y, sama dengan 24.000. Jika akhirnya diputuskan hanya membeli 3 buku atau 3X dan 1 pensil, berarti 1Y ya. Nah, berapa harganya kira-kira? Berarti kita harus mencarinya dulu. Nah, di sini nilai X sama dengan 3Y, berarti X yang ada di sini kita ganti dengan 3Y. 4 dikalikan dengan 3Y, kemudian ditambah dengan 3Y, sama dengan 24.000. 4 kali 3Y berarti jadinya 12Y, ditambah dengan 3Y, sama dengan 24.000. 12Y ditambah 3Y, hasilnya adalah 15Y, sama dengan 24.000. Berarti Y sama dengan 24.000 dibagi 15, hasilnya adalah 1.600. Ingat, Y itu adalah harga pensilnya ya. Berarti untuk harga bukunya kita masukkan ke sini. X sama dengan 3 dikali Y, berarti 3 dikali 1.600. Hasilnya adalah 4.800. Ini untuk bukunya ya. Kemudian ini untuk pensilnya. Karena ya yang ditanyakan 3X berarti 3 buka kurung 4.800 ditambah dengan 1Y berarti ditambah dengan 1.600 sama dengan 3 kali 4.800 adalah 14.400 ditambah dengan 1.600 berarti hasilnya adalah 16.000. Berarti jawabannya poin D. Nomor 19, sebuah persegi panjang. Kita ilustrasikan ya. Persegi panjang mempunyai panjang 3 cm lebih dari lebarnya. Berarti ini lebar, berarti ini panjangnya 3 cm lebih dari lebarnya. Berarti lebar ditambah dengan 3 ya. Ini panjangnya ya. Jika kelilingnya sama dengan 66, berarti keliling sama dengan 2 buka kurung panjang ditambah lebar ya. Di mana kelilingnya 66 sama dengan 2, di mana panjangnya adalah L ditambah 3, kemudian ditambah L lagi ya. 2 kalau kita pindah ke kiri menjadi pembagian, berarti 66 dibagi 2 sama dengan L tambah L berarti jadinya 2L ditambah dengan 3. 66 dibagi 2 berarti 33 sama dengan 2L ditambah 3. 3 kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya, berarti 33 dikurangi 3 sama dengan 2L. Karena nggak cukup, kita teruskan di sampingnya ya. 33 dikurangi 3 hasilnya 30 sama dengan 2L.
Berarti L sama dengan 30 dibagi 2. L-nya adalah 15. Berarti L-nya 15. Kemudian di sini panjangnya ditambah 3. Berarti 15 ditambah 3 hasilnya adalah 18. Kemudian yang ditanyakan luas. Berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, ini sebagai panjangnya ya. Berarti panjangnya kita ganti 18. Kemudian dikalikan dengan lebarnya. Lebarnya adalah 15. Berarti hasilnya adalah 270. Jawabannya adalah poin A. Nomor 20. Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi X tambah 7, 2X min 1, 3X min 5. Jika kelilingnya adalah 31 cm, maka panjang sisi terpanjang adalah, berarti kita lihat ya di sini. Segitiga itu kelilingnya tinggal dijumlahkan saja ya. Berarti S1 ditambah S2 ditambah S3. Di mana kelilingnya adalah 31. Sisi pertamanya adalah X ditambah 7. Kemudian ditambah sisi keduanya adalah 2X min 1. Kemudian ditambah sisi yang ketiga adalah 3X min 5. 31 sama dengan X ditambah 2X 3X ditambah 3X berarti jadinya 6X. 7 dikurangi 1 hasilnya 6. 6 dikurangi 5 berarti hasilnya 1. 1 kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya. Berarti 31 dikurangi 1 sama dengan 6X. 6X sama dengan 31 dikurangi 1, 30. Berarti X sama dengan 30 dibagi 6. Sehingga X-nya adalah 5. Yang ditanyakan panjang sisi terpanjang. Kita masukkan ke S1 ya. S1 sama dengan X tambah 7. Dimana X-nya adalah 5. Berarti 5 ditambah 7 sama dengan 12. Kita cek untuk S2. 2X dikurangi 1. Dimana X-nya adalah 5 ya. Berarti 2 buka kurung 5 dikurangi 1. 2 kali 5 10 dikurangi 1 9. Kita cek untuk S3-nya. 3X dikurangi 5. Dimana X-nya 5 ya. Berarti 3 kali 5 dikurangi 5 sama dengan 3 kali 5, 15 dikurangi 5 berarti 10. Nah, dari 3 sisi ini, yang terpanjang ternyata adalah 12 cm. Berarti jawabannya C. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk latihan ulangan paket 1, nomor 1 sampai 20. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.